Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cleo Samidila Zahra dengan akhiran NIM 087. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengumpulan dan penyajian data. Disimak baik-baik ya. Baik, kita akan membahas tentang pengumpulan data terlebih dahulu. Nah, apa itu data? Data merupakan keterangan yang benar dan nyata. Berdasarkan sifatnya, data ini terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif itu apa? Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan dengan bilangan, seperti jumlah anak dalam satu sekolah, jumlah anak dalam satu keluarga, seperti itu. Sedangkan data kualitatif tidak menggunakan bilangan. Data kualitatif ini lebih menunjukkan ke keadaan ciri dari suatu benda tersebut, seperti data rasa makanan, warna-warna benda, seperti itu. Nah, berdasarkan pengelolaannya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu merupakan pemerolehan data yang dilakukan secara langsung. Misalkan kita ingin mengetahui jumlah siswa yang ada di kelas 5. Nah, kita harus menghitungnya satu-satu. Sedangkan data sekunder, kita tidak perlu menghitungnya satu-satu. Kita cukup masuk ke kantor dan melihat papan keterangan jumlah siswa kelas 5. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas metode atau cara pengumpulan data. Nah, cara pengumpulan data ini ada banyak sekali. Yang pertama, bisa melalui tes. Nah, pasti Bapak Ibu Guru sering kan melakukan ujian kepada siswanya. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh data hasil belajar siswa, agar seorang guru mengetahui bagaimana perkembangan siswa selama belajar. Yang kedua, ada bertanya langsung. Nah, untuk memperoleh data melalui bertanya langsung, kita harus membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Seperti, apakah makanan kesukaan kamu? Apakah makanan yang tidak kamu sukai? Baru setelah itu, kita bisa bertanya langsung untuk memperoleh data. Yang ketiga, ada lembar isian. Pengumpulan data melalui lembar isian dilakukan dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian, lalu hasilnya dikumpulkan. Barulah kita dapat memperoleh data tersebut. Nah, yang keempat, ada pencatatan langsung. Biasanya, pencatatan langsung ini dilakukan dengan pengukuran atau pengamatan yang kemudian dicatat. Nah, contohnya, kita bisa mengukur tinggi badan dan berat badan seseorang dengan menggunakan metode pencatatan langsung. Nah, sekarang saya akan memberikan salah satu contoh soal untuk berlatih menyimpulkan data. Tentukan nilai terendah dan tertinggi dari data tersebut. Baik, langkah pengerjaan yang pertama, kita harus mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah kita mengurutkan, barulah kita bisa menemukan jawaban nilai yang terendah dan nilai yang tertinggi. Nah, setelah belajar mengenai pengumpulan data, kita belajar mengenai bagaimana data itu disajikan. Data yang disajikan harus berbentuk sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Agar data pengamatan jelas dan mudah dipahami, kita harus merubahnya ke beberapa bentuk penyajian data. Ada beberapa bentuk penyajian data. Yang pertama, ada daftar, ada tabel, ada diagram batang, diagram gambar, diagram garis, dan diagram lingkaran. Baik, itu saja video pembelajaran kali ini. Jika ada yang kurang mengerti, silahkan tonton kembali video pembelajaran ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.